Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita. Sebenarnya ini penjelasan tentang lanjutan materi kemarin tentang DDST yang Bapak sudah janjikan kita akan membahas tentang KTSP. Jadi Bapak share screen materinya. Jadi di sini nanti di link di bawah ini di video YouTube ini akan ada 2 materi. Silakan pilih yang mana yang memudahkan. Cuman ada salah satu yang dalam bentuk makalah itu yang dari Fakultas Kedokteran itu agak lengkap walaupun penampilannya itu tidak terlalu detail seperti yang ada pada buku yang seharusnya lengkap ya, tapi ini kurang lengkap. Jadi Bapak share screen. Oke, jadi materi kita itu tentang pra-screening perkembangan. Jadi namanya kuesioner pra-screening perkembangan atau disingkat dengan KPSP. Nah, itu yang Bapak sampaikan, yaitu tujuannya itu adalah untuk mengukur tumbuh kembang anak, tapi dalam versi untuk Indonesia. Ini sudah sudah disahkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian sasarannya itu dapat menentukan dulu umur anak, kemudian menjelaskan pada orang tua, kemudian ada formatnya. Yang harus diketahui ini cara pemberiannya ini, misalnya ini harus cara mengatur posisi duduk dulu mahasiswa bagaimana, kemudian memberikan kesempatan untuk pemeriksaan KPSP. Kapan usia diberikan? Itu mulai usia 3 bulan sampai dengan 72 bulan atau 6 tahun. Kemudian ini waktu-waktunya, jadi mungkin sekitar ada 30 menitan untuk mengukur tumbuh kembang ini, dan setiap item itu ada 10 pertanyaan. Nah, kesimpulannya itu ada sesuai, artinya tahap perkembangannya itu dia sesuai dengan umurnya. Jadi cuma ada 1 atau 2 kesalahan yang tidak bisa dilakukan. Item pertumbuh kembang anak yang tidak bisa. Kemudian meragukan jika ada pertanyaan, ada 7 sampai 2 tidak ada, artinya cuma 7 saja, sekitar 7 yang benar. Kalau tadi ada 9 sampai 10. Nah, kita lihat untuk usia 3 tahun, ini bisa dilihat apakah anak itu terlentang, kemudian ini pada bayi, tentang apakah masing-masing dengan tungkai mudah dijawab, salah satunya tungkai itu mudah bergerak, kemudian pada bayi terlentang apakah dia terlihat klan menatap wajah Anda, maksudnya mengarah kepada pemeriksa, apakah bayi ini dapat mengeluarkan suara-suara lain mengoceh, kemudian bayi terlentang apakah dia mengikuti. Jadi memang kalau diperhatikan, ini kurang lebih dengan yang ada di Denver. Bedanya karena ini adalah yang sudah terstandarisasi untuk di Indonesia. Pada bayi terlentang, apakah dia melalui gerakan Anda? Jadi kalian memanggil kiri ke kanan, apakah dia menoleh? Masih juga umur 3 bulan, apakah bayi terlentang ini dapat menggerakkan Anda dengan menggunakan sisi? Jadi dia bisa ke kiri dan ke kanan, kemudian pada Anda mengajak bayi berbicara, apakah dia bayinya tersenyum? Kemudian misalnya kalau ketika bayi itu tengkurap, apakah dia mampu mengangkat kepalanya? Jadi harus pelan-pelan ya, lagi usia 3 bulan. Kemudian apakah bayi telungkup? Kemudian dapat mengangkat kepalanya dengan sudut 45 derajat. Kemudian apakah dia bisa datar? Nah, ini usia 3. Ini berarti 3 bulan sampai dengan 5 bulan. Karena usia 6 bulan beda lagi tumbuh kembangnya. Usia 6 bulan ini biasa dilihat lagi apakah bayi terlentang, dia dapat mengikuti gerakan Anda. Kalian memanggil ya dari salah satu sisi. Kemudian bayi dapat mempertahankan posisi kepalanya dalam keadaan tegak lurus.
klan stabil, maksudnya ini ya, pangkal lehernya. Bila klan cenderung jatuh ke kiri atau ke kanan, bila tidak, kemudian sentuhkan pensil di punggung tangan Anda, apakah bayinya itu menarik, ya, dapat memegang pensil, kemudian bayi telungkup, apakah dia mampu menyanggah seperti ini. Jadi dia bisa mengangkat kaki tangannya. Pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira atau bernada tinggi? Ini ditanyakan sama orang tuanya. Jadi jawabannya ya atau tidak. Pernahkah bayi terbalik sedikit 2 kali, terlentang tengkurap kembaliknya? Pernahkah Anda melihat bayi tersenyum dan melihat ini? Jadi semua ini ditanyakan kepada orang tuanya dan dikonfirmasi dan dilihat kembali kepada anaknya. Sebaiknya dilihat apakah bayi bisa melakukan atau tidak. Jadi sekali lagi harus pelan-pelan karena ini menyangkut adalah bayi. Apakah bayi terlentang, pegang kedua tangan lalu tarik ke perlahan dengan ceklok. Jadi diangkat saja, diangkat dengan kedua tangan begini. Kemudian bila tidak, bayi jatuh kembali seperti gambar di atas. Jadi ketika diangkat dia bisa menahan. Kemudian untuk 9 bulan, berarti tadi sampai dengan 6 sampai 8 bulan. Di 9 bulan terlihat lagi pada posisi bayi terlentang, pegang kedua tangannya lalu tarik perlahan-lahan. Ceklok, ceklok ini nih, seperti ini dia bisa lurus ya. Kemudian apakah bayi dapat mempertahankan lehernya seperti gambar yang ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kembali. Kemudian ini apakah bayi pernah memindahkan mainan atau kue kering dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Kemudian tarik perhatian bayi dengan memperlihatkan sebenarnya sampai tangan tersebut kemudian jatuh ke lantai. Apakah bayi mencoba meraihnya? Jadi bayi dicoba dikasih barang-barang, apakah dia mampu meraihnya? Kemudian apakah bayi dapat memungut mainan itu? Jadi apakah bayi dapat memungut? Kemudian apakah bayi itu ketiaknya ini ya mengangkat bayi melalui ketiaknya di posisi berdiri? Dapatkah dia menyangga bagian badannya dengan kedua kakinya? Maksudnya ketika kita angkat bayi itu dipegang ketiaknya, apakah dia itu mampu bertahan? Kita angkat kayak gini kan? Mampu bertahan dalam posisi yang stabil. Kemudian ini bayi memungut benda-benda yang ada sekitarnya. Jadi yang ciri khas dari KPSP ini, ingat semua pertanyaannya, semua umur itu dia 10. Jadi itu tadi memudahkan. Kemudian apakah bayi dapat jalan sendiri? Kemudian apakah bayi bermain sendiri ada diam-diam? Dan Anda diam-diam berdiri belakangnya, apakah dia menengok? Jadi pada saat kita berdiri, yang kita bersembunyi ke belakangnya, apakah bayi ikut? Kemudian kita meletakkan satu mainan di luar jangkauan bayi, apakah dia mencoba mengulurkan lengannya atau badannya untuk mengikutnya. Usia 1 bulan, 1 tahun atau 12 bulan. Jika Anda bersembunyi di belakang tadi, apakah dia mencari Anda? Kemudian kita meletakkan pensil di telapak tangan bayi. Coba ambil pensil tersebut, apakah kira-kira pada saat kita ambil itu apakah bayi menahan ya? Sehingga kita menyulitkan untuk mengambil kembali. Apakah bayi sudah bisa berdiri 30 detik? Bayi sudah bisa mengucapkan kata mama papa. Jadi sekali lagi ada hal-hal yang sama dengan Denver, ada yang beda. Apakah bayi dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, dengan memeras di antara ibu jari dan jadi mengganggu seperti ini. Apakah bayi duduk tanpa ada bantuan? Kemudian menyebutkan dua kata yang dapat ditiru oleh anak, misalnya mama, papa, makan. Itu apakah bayi bisa mengikutnya? Kemudian tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan 2 kubus yang dipegangnya? Jadi dia seperti ini, kubus. Umur 15 bulan atau 1 tahun 3 bulan. Ini dilihat saja pertanyaannya. Kemudian ada 18 bulan, dilihat 3 pertanyaannya.
Lanjut yang di usia 21 bulan. Ini. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan ketika bayinya bisa ini ya berpegang menyentuh di lantai. Ini tadi. Apakah anak bisa memegang cangkir atau gelas di tempat yang tumpah tanpa tumpah? Maksudnya dia pegang mangkok mungkin atau gelas tapi tidak tumpah. Ini 18 bulan atau 1 tahun setengah tahun atau 1 tahun 6 bulan atau setengah tahun. Oke, kita lanjut. Ada 24 bulan, berarti 24 bulan itu berapa 24 bulan? Berarti 2 tahun. Ini yang harus dia dilakukan. Kemudian ini yang usia 2 tahun 2 tahun setengah ya, 30 bulan. Ini dilihat apakah dia bisa menyebutkan suara binatang yang ini. Kalau dia ini dapat menyebutkan gambar-gambarnya apa, gambar apa, ini apa. Oke. Biasa di umur-umur ini kan bayi sudah bisa bicara ya, jadi paham aja ini siapa, burung ke apa. Kemudian apakah anak bisa menggambar garis-garis ini, kemudian apakah gambarnya seperti ini, itu dilihat. Kemudian ini ada beberapa yang usia 42 bulan juga, ini kita membantu anak ini menyebut lingkaran, salah satu suruh anak menggambar seperti ini gambar kosong. Apakah dia mampu melihat? Kalau jawabannya ya, ini masuk. Tapi kalau tidak menjawab sama sekali. Ini ya. Kemudian dapatkan meletakkan 6-8 buah kubus. Jadi ini cari dos-dos ya. Misalnya Indomika atau buku. Sudah nanya. Kemudian apakah anak dapat bermain petak umpet sama saudaranya atau tetangganya? 42 bulan. 42 bulan itu kan kalau diukur sekitar 4 tahun. Jadi lihat lagi ada beberapa pertanyaannya ini. Kemudian sekitar 5 tahun ya. 4 tahun setengah. Kemudian 60 bulan atau 5 tahun. Ini beberapa pertanyaannya jadi harus digambar. Terus dia ini untuk ini dapat menunjukkan mana yang merah, kuning, hijau, dan biru. Kemudian untuk 66 bulan juga masih ada beberapa gambarnya. Maksudnya ini kalau ya jawabannya ini disuruh gambar seperti ini, ternyata dia tulisnya seperti ini. Itu jawabannya ya, kalau tidak berarti dia garisnya terputus. Sama dengan gambar yang sebelumnya tadi, ini disuruh menggambar yang panjang dan lebar. Kemudian ini yang lingkaran disuruh menggambar lingkaran, jawabannya ya itu kalau ini. Kalau tidak, ini misalnya ini tidak sampai 1 lingkaran dan ada yang tidak diarsir. Ini ya, ada yang tidak berputar-putar. Oke, itu sampai dengan usia ini lengkapnya 66 bulan. Kemudian ada 72 bulan atau 6 tahun. Jadi KPSP lagi, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa ini kurang lebih sama dengan Denver. Jadi ini versi Indonesia. Dan bisa jadi nanti ketika praktik di puskesmas, kalian akan melaksanakan ini. Oke, nanti linknya Bapak sampaikan. Jadi silakan mau dicatat juga boleh, mau diketik ulang boleh, langsung di print menggunakan ini juga boleh. Silakan, linknya ada di salah satu link dari video di bawah ini. Oke, jangan lupa untuk menulis komen sebagai kehadiran dan tugasnya nanti Bapak tunggu di minggu depan pas di jam perawatan anak. Oke, demikian yang kuliah kita sore ini. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.